ya, Jokowi itu di belakangnya siapa gitu. Nah, ini bukan berupa analisis, tapi ini berupa fakta. Kejadiannya pada tahun 2014, 4 bulan setelah Jokowi disahkan jadi presiden. Waktu itu berkunjung ke Beijing, ditemani oleh Puan. Di situ disampaikan oleh Jokowi bahwa dia baru pulang dari Tiongkok dan ketemu Xi Jinping, dan dia berbunga-bunga menyampaikan betapa hebatnya Cina, dan dia telah melakukan perjanjian. Perjanjian itu programnya akan dilaksanakan di Indonesia. Di situ dia sampaikan juga bahwa programnya juga akan mempekerjakan rakyat Cina atau tenaga kerja Cina. Adanya di belakang Jokowi siapa, dan itu juga dibuktikan pada saat Pupu Papa menjadi wakil presiden, didatangi wakil presiden. Ini semua membutuhkan komitmen kepala negara, tentara dan polisi yang tidak korup, yang tidak terbeli, yang tidak dibeli. Tapi kalau sudah terbeli dan dibeli agak berat ya. Kemudian berikutnya adalah ekspansi bisnis dan TKA Cina ya. Terutama di Pulau Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua kuasai pelabuhan dan bandar besar ya, bandara besar. Konon mereka punya direct access. TKA Cina yang datang lagi akan berjumlah 50 juta orang. Bayangkan kalau 50 juta itu sudah menjadi 1/5 penduduk Indonesia ya. Lebih ya, kurang sedikit. Kemudian bangun pangkalan militer kecil, dibangun di Kalimantan dan Maluku. Jumlah 100.000 tentara, sebagian sudah ada yang menyamar TKA. Alibi melindungi aset investasi dan keselamatan TKA Cina. Hati-hati. Ketika mereka sudah masuk, mereka tidak bisa diusir karena kekuatan mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan Indonesia. Ya. Dan ini harus dicegah dari awal. Kemudian kuasai IKN baru di Kalimantan Timur. Jantung sebuah negara ada pada ibu kota negara, IKN, kuasai fisik, tanah, gedung, dan lain-lain, bentuk pemerintahan boneka. Inilah kita, kalau menurut Gatot Nurmantio, ya, yang menjadi proxy war China di Indonesia adalah Jokowi. Jokowi yang sekarang menjadi perwakilan kepentingan China, ya, RRC di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu video lagi yang menarik ini pastinya. Soal terkait dengan upaya suatu negara yang namanya Republik Rakyat Cina untuk menguasai Indonesia. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bilang China, RRC, kita tidak sedang menyebut satu etnis di Indonesia, tapi kita sedang menyebut sebuah negara yang tidak ada kaitannya dengan Republik Indonesia. Betul-betul negara asing yang intervensinya justru harus kita waspadai. Begitu ya sobat era sekalian, agar jangan sampai kemudian kita dibilang sara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi siapapun yang menjadi proksi dari negara luar ini ya, entah itu suku dari manapun, itulah yang namanya pengkhianat bangsa yang sesungguhnya.
Dan itu bisa saja whoever ya, wherever. Intinya begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bahas ya skenario yang beredar ini. Saya diberikan senior Hatta Taliwang, saya tanya dari mana ini, tapi saya juga lihat beredar di grup ya, grup pro demokrasi antara lain di mana saya tergabung, dan itu created by Eros Jarot grup itu ya. Dan grup-grup lainnya sepertinya. Bisa benar, bisa tidak, bisa ini dokumen yang dibocorkan, bisa analisis ya. Dan saya kira sepanjang dia memberikan warning, saya kira lucu kalau kemudian ada orang yang berpikir wah ini penyebaran berita bohong dan lain sebagainya. Siapa pula yang dirugikan? Justru kita ingin warning. Kalau benar kita sudah sampaikan, kalau tidak benar ya hitung-hitung sebagai bagian dari proses untuk kita mawas diri ya. Begitu saudara sekalian. Oh ya, minimal ya belum ada katanya. Belum ada aktivis yang dipenjarakan atau dipersoalkan. Wah itu dianggap sebagai prestasi hebatnya katakanlah Presiden Prabowo. Aneh sekali kalau itu dikatakan sebagai prestasi hebat. Dia biasa aja. Itu yang harusnya dilakukan seharusnya ya. Masa itu menjadi prestasi. Prestasi kan adalah doing something. Tapi kalau doing nothing, itu bukan walaupun things itu adalah yang namanya bad thing, tetapi bukan berarti kemudian itu prestasi. Itu adalah kewajiban seharusnya ya. Jadi yang positif itu kalau doing something. Tapi kalau doing nothing, itu sesuatu yang buruk misalnya kita tidak kerjakan. Ya bukan berarti kemudian pemerintahan sudah berhasil. Tetapi pemerintahan tersebut paling tidak minus kan begitu. Tapi bilang plus ya enggak lah ya. PDIP pemecatan Ubedillah adalah upaya pembungkaman KKN Jokowi. Kalau seandainya 2 tahun yang lalu beda suaranya pasti. Ini ada lagi ya, Abraham Samar, saya Didu hingga Roy Suryo sambangi KPK laporkan. Sayang saya nggak ikut ya. Oke lah, nanti saya involve lagi ya. Jangan sampai kemudian orang menganggap tidak ada keperhatian lagi sayang. No ya. Karena kemarin sempat sakit dan kemudian tidak involve dengan teman-teman karena kebetulan memang kondisi badan ya. Oke, coba kita bacakan atau kita lihat ya apa yang disampaikan Hatta Taliwang yang kemudian juga beredar di grup ini. Saya sudah mengatakan siapa yang buat, tetapi mungkin perlu apa kita mengatakan yang terbuat. Jadi gini, ini skenario RRC di Indonesia terlaksana jika rezim pro RRC menang lagi dalam Pilpres 2024 dan 2029. Pertanyaannya apakah Prabowo rezim yang pro RRC? Dan not Prabowo himself tapi rezim ya, rezim. Oke. Kenapa banyak pengkhianat? Karena semua orang cari uang, itu masalahnya. Cuan yang bikin orang jadi pengkhianat ya. Kenyamanan ya orang jadi pengkhianat ya. Modus investasi dan bisnis ya, 1 pertambangan, kehutanan, garis miring perkebunan, perikanan, properti dan lain-lain mulai masif sejak 2014 sejak pemerintahan Jokowi. Jadi modusnya adalah investasi dan bisnis ya. Kemudian melakukan mengkondisikan domestik. Yang kedua, suap penguasa pusat dan daerah. Kendalikan aparat keamanan, ya, buat regulasi baru, rangkul Taipan etnis China, bentuk buzzer dan media pro RRC. Ini sudah dilakukan semua ini. Ya, suatu saat Prabowo pernah mengatakan bahwa dokumen rahasia dari Uni Soviet, ya, itu menyatakan bahwa cara Indonesia menguasai Indonesia adalah membeli orang-orang berpengaruh di daerah tertentu, bukan maksudnya di suatu daerah. Jadi dia lihat tokoh-tokoh kuncinya siapa di daerah tersebut. Ya tokoh kuncinya mudah sekali.
Tokoh kuncinya itu polisi, tentara, dan kepala daerahnya. Itulah tokoh kuncinya yang berkuasa. Jadi kalau itu sudah dibeli semua, agak berat ya kita ya. Wah, tidak terbeli. Aduh, Allahu Akbar ya. Kalau kehidupan aparat-aparat itu mewah, punya harta yang di luar profil penghasilannya, dari mana duitnya bro? Kalau nggak main sana main sini ya. Kemudian ketiga adalah mendatangkan TKA Cina. Ini sudah juga dilakukan. Dilakukan secara bertahap, disertakan dalam modus turis, sisipkan tenaga paramiliter, diberi EKTP Indonesia, menikahi warga lokal. Ngeri ya. Ini yang ketiga tahapnya. Kemudian tahap keempat, perkuat. Jadi itu sudah dilakukan ya. Kita lihat yang namanya TKA Cina setiap saat datang ya. Kemudian ada yang turis, ada yang TKA betul. Kemudian bahkan pernah dikatakan oleh seorang legend ya yang sekarang masuk tim Prabowo, entah sudah sadar atau enggak dia, bahwa masih sadar atau enggak ya, Yayat Supriyat apa ya, Yayat ya. Jadi legend Yayat ya mengatakan bahwa yang namanya TKA Cina itu adalah mereka yang warga terlatih dari suku Han, kata dia ya, pernah ngomong begitu ya. Kemudian menikahi warga lokal ya, dengan cuan yang ada warga lokal pasti kepincut ya. Apalagi kalau dia bawaan paramiliter misalnya ya, badan sehat, besar ya, kuat. Kemudian perkuat arus area investasi, membangun kawasan eksklusif ya, regulasi dan aturan tersendiri, mempersiapkan senjata dan amunisi. Coba lihat di daerah pedalaman-pedalaman di daerah Sulawesi sana ya, di daerah kemarin yang pernah ribut misalnya, di daerah area tambang nikel dan lain sebagainya yang gosip-gosipnya sudah seperti apa ya, daerah mandiri walaupun di tengah hutan tapi ada semua kebutuhan mereka. Itu juga perlu diwaspadai ya. Gitu. Dan bahkan ada pelabuhan sendiri ya. Ini semua membutuhkan komitmen kepala negara, tentara dan polisi yang tidak korup, yang tidak terbeli, yang tidak dibeli. Tapi kalau sudah terbeli dan dibeli agak berat ya. Kemudian berikutnya adalah ekspansi bisnis dan TKA Cina ya. Terutama di Pulau Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua, kuasai pelabuhan dan bandar besar ya, bandara besar. Konon mereka punya direct access. TKA Cina yang datang lagi akan berjumlah 50 juta orang. Bayangkan kalau 50 juta itu sudah menjadi 1/5 penduduk Indonesia ya. Lebih ya, kurang sedikit. Kemudian bangun pangkalan militer kecil, dibangun di Kalimantan dan Maluku. Jumlah 100.000 tentara, sebagian sudah ada yang menyamar TKA, alibi melindungi aset investasi dan keselamatan TKA Cina. Hati-hati, ketika mereka sudah masuk, mereka tidak bisa diusir karena kekuatan mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan Indonesia. Ya. Dan ini harus dicegah dari awal. Kemudian kuasai IKN baru di Kalimantan Timur. Jantung sebuah negara ada pada ibu kota negara, IKN, kuasai fisik, tanah, gedung, dan lain-lain, bentuk pemerintahan boneka. Inilah kita, kalau menurut Gatot Nurmantio, ya, yang menjadi proxy war China di Indonesia adalah Jokowi. Jokowi yang sekarang menjadi perwakilan kepentingan China, ya, RRC di Indonesia. Kemudian aksi soft aggression. Kunci akses strategis negara, ekonomi, politik, dan pertahanan. Amandemen Undang-Undang Dasar yang berhaluan pro RRC. Ya, kita tidak tahu bagaimana itu ya. Kemudian apakah isu kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 itu justru isu yang akan menguntungkan RRC? Ini yang menarik karena mudah sekali dia menguasai seorang presiden hanya dengan membayar anggota MPR misalnya. Kemudian RRC kuasai penuh Indonesia menjadi koloni tanpa perlu perang, memberlakukan sistem seperti di Tibet dan Uyghur,
mendatangkan lagi ratusan juta warga RRC ya dengan jumlah penduduk 1,5 miliar lebih, maka kalau diekspor 300 juta pun nggak ada masalah. Dan jangan lupa saudara sekalian, etnis Cina ya, etnis Tionghoa ya, itu adalah etnis terbesar di dunia ini. Nah, mudah-mudahan mereka cinta Indonesia ya, mereka kemudian tidak menjadi agen komprador pihak asing ya. Karena bagaimanapun kendati mereka berasal dari negara tersebut ya, nenek moyangnya negara tersebut, tetapi mereka adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia dan harusnya cinta Indonesia ya, bukan cinta negara lain. Itu sobat era sekalian yang beredar di masyarakat ya. Ngeri kalau itu terjadi. Jangan sampai kemudian tiba-tiba kita wake up, kita bangun tidur ternyata kanan kiri kita sudah dikuasai oleh RRC dan kita menjadi minoritas di negara sendiri. Oh nggak mungkin karena jumlah kita ratusan juta. Iya ratusan juta tapi tersebar kan. Cukup mereka melakukan pengepungan daerah-daerah yang strategis dari sisi bisnis. Jakarta ya, Jabodetabek lah. Kemudian IKN dan lain sebagainya. Maka kita akan terisolasi dan kemudian kita akan lari ke pinggiran-pinggiran yang bukan merupakan pusat ekonomi dan tidak akan dikembangkan, kan itu soalnya. Maka ada enclave, ada daerah-daerah baru seperti Singapura yang aksesnya sudah ke laut lepas. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan kita ingin bersaing dengan Singapura dan lain sebagainya, saya mengatakan bahaya. Kenapa? Karena yang diajak bersaing adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya akses kekuasaan, orang-orang yang punya akses dengan pihak luar. Intinya adalah ngajak berlari, berkompetisi dengan Singapura, dengan meninggalkan orang-orang kebanyakan manusia Indonesia, dan kemudian hanya segelintir orang yang kemudian akan menikmati fasilitas seperti Singapura tersebut. Masuk pun susah sudah nantinya. Karena kawasan itu menjadi eksklusif, ya langsung dilepas pantai, orang punya mungkin punya perahu-perahu atau kapal-kapal mewah dan langsung tertambat di tempat masing-masing. Coba bayangkan, dia tidak membutuhkan area Indonesia lainnya, cukup area itu saja. Mereka pagari agar tidak bercampur dengan masyarakat Indonesia yang miskin. Kemudian aksesnya ke internasional. Jadi kalau itu yang dilakukan, na'udzubillah min zalik ya. Jadi mereka yang berpikir tentang itu ya, menjadikan daerah tertentu seperti Singapura dan lain sebagainya, pastilah mereka yang tidak berpikir mengenai rakyat Indonesia kebanyakan, tetapi hanya segelintir orang yang akan dieksklusifkan hidupnya. Itu saudara sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Isu-isu seperti ini sudah sering kita dengar ya. Apakah benar? Benar tidaknya itu ada dua hal. Apakah memang ini dokumen rahasia, dan rasanya agak berat kalau mengatakan dokumen rahasia, dari mana bocornya. Yang kedua, apakah ini analisis? Bisa jadi. Nah kalau analisis ini tentu didasarkan pada apa yang terjadi dan berkembang. Dan sudah terjadi, it happened. Investasi bisnis. Dulu kita nggak percaya. Yang namanya TKI masuk, TKC masuk, tenaga kerja Cina masuk. Tapi ternyata dengan mata kepala sendiri kita bisa melihat mereka datang setiap saat dan bahkan di mana-mana. Jadi kalau masih membantah bahwa nggak benar ada TKA Cina masuk dan lain sebagainya, maka yang membantah itu ada dua kemungkinan, tidak tahu atau menjadi bagian dari konspirasi itu. Jadi tidak juga mereka betul-betul ingin menjual negara, cuma mencari cuan jangka pendek saja, terutama penguasa-penguasa lokal, kemudian juga penegak-penegak atau aparat-aparat keamanan dan pertahanan. Itu persoalannya. Ya, yang biasanya disuplai, dibikinkan kantor, disuplai setiap bulan dan lain sebagainya. Ya, coba dicek daerah Morowali itu ya, apakah sudah menjadi daerah RRC ataukah masih bagian dari Republik Rakyat Indonesia. Karena banyak sekali juga penguasa-penguasa tambang lokalnya yang menjadi komprador,
mengambil keuntungan, bermain politik di sini, tetapi sesungguhnya dia hanya proksi, hanya anak buah dari taipan-taipan dari RRC. Coba lihat rapat dengar pendapat ya beberapa waktu lalu. Semuanya orang Republik Rakyat Cina yang menjadi direktur utama perusahaan-perusahaan tambang itu. Pernah lihat anunya? Kalau sempat coba dicari dan kemudian di live kan, diputar, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh, kalau tidak salah, Edi Suparno dari Partai Amanat Nasional apa ya? Atau oleh siapa ya, lupa saya. Oke. Ya. Semuanya di rootnya RRC semua ya. Kalau ada nanti dikasih kasih tanda ya. Kebaikan akan membawa perdamaian. Ngarang. Atau 59 ngarang. Ini sebagian sudah terjadi bro ya. Berapa nilai yang Refli Harun berikan untuk 100 hari Wowo yang bahkan untuk menangkap aguan pemilik pagar laut saja Wowo takut. Ekonomi tidak membaik, pengangguran bertambah, janji merehab, nama Syah Ganda bohong. Berapa ya? Saya tidak terlalu optimis ya. Artinya gini, ibarat bergerak ya, misalnya 5 itu median ya. Saya mengatakan Prabowo tidak bergerak kemana-mana ya. Tapi kalau kita bicara tentang tidak bergerak kemana-mana itu ya bisa dikatakan minus. Karena hukum alamnya, sunatullahnya kan harusnya melakukan sesuatu kan, doing something, karena kekuasaan sudah di tangan. Jadi kalau positif tidak, negatif tidak, bukan berarti kemudian tidak negatif. Karena pilihannya adalah doing something, gak ada lagi karena sudah menjadi presiden yang disumpah ya. Kebaikan akan membawa perdamaian, yang penting orangnya baik hati bos. Oh, baik hati seperti apa ya? Ya, karena baik hati saja tidak cukup. Prabowo saya yakin baik hati, murah ya, mudah memberikan uang katanya. Tetapi kan menjadi pemimpin 270 juta tidak hanya baik hati saja. Anda butuh manajemen, butuh strategi, butuh keberanian, ya, butuh keluhuran, butuh macam-macam ya, butuh taktik, butuh macam-macam ya. Tidak hanya soal bahwa Anda punya komitmen saja, baik hati saja. Karena baik hati itu sifatnya personal, tapi memimpin itu berbeda. Coba lihat, ini ada videonya ya. Coba kita lihat ya. Kalau sudah siap. Wana Tiara Persada, boleh memperkenalkan diri? Dan siapa yang mewakili? 谢谢主席。 Selamat siang Pak, ini di root dari kita, Bisma. Terima kasih atas kesempatannya. 微贝公司在欧比岛上，2019年建成，生产目前的产品是镍铁，一年20万吨。 Untuk dari kita itu mulai selesai konstruksi. Oh enggak, ini memperkenalkan diri aja. Nanti saya kasih kesempatan untuk disampaikan. Nanti Ibu aja langsung menyampaikan ya. Daripada nanti kita buang waktu untuk mendengarkan dan penerjemahannya. Bukan saya tidak menghargai, tetapi memang karena ini banyak dan kita juga menjaga efisiensi waktu. Jadi sudah dihadiri oleh Dirut langsung ya. Betul. Baik, terima kasih. Baik, Obsidian Stainless Steel. Good morning. Sorry, this is Hans, Finance Director of BT Obsidian Stainless Steel. Sorry, I cannot speak Bahasa Indonesia. So I just introduce our company briefly. Jangan, no need. Just introduce yourself. Nanti we will hear your presentation. But Okay. there's no one on behalf of you who can speak Indonesia. Is there a translator that you brought in? Yeah, I have a translator Okay. in the second floor. Yeah, sorry. This is an official parliamentary hearing, and all parliamentary hearings are conducted in Bahasa Indonesia. Okay. That is a sorry. rule already. Yeah. So you will have to be represented by somebody who can speak in Bahasa Indonesia.
Okay. Yeah, and this has to be formally done. And we will wait for your presentation. So please have your person present in this room. Okay. Ya. Kita lanjut QMB New Energy Materials. Good morning, Mr. President. My name is Wei Song. I'm a director of the QMB Jakarta office. Okay, so Ya, sahabat sekalian, ya, coba kita lihat tadi ya. Jadi semua direktur utama pertambangan itu dari RRJ tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pun terbatas ya. Dan kemudian kalau penampilannya juga tidak keren-keren amat, jauh lebih keren Edi Suparno yang memimpin sidang ya. Tetapi mereka bisa dikatakan tipikal ya, orang yang dalam tanda kutip dididik oleh negara untuk menguasai negara lain. Beda sama kalau mereka dari swasta murni ya, dari multinational corporation misalnya, biasanya penampilannya agak berbeda. Kalau ini kan penampilannya kebanyakan pakai batik ya, mukanya tidak menunjukkan orang yang international like ya. Tidak klimis, bahkan biasa-biasa saja ya, cenderung ya. Beda bahkan lebih keren Edi Suparno misalnya. Tapi hati-hati, justru orang seperti itu bisa menjadi representasi dari sebuah negara. Ya. Oke, RRC mau menguasai Indonesia nanti seperti Hong Kong membayar upeti ke Cina. Indonesia sangat mudah dihancurkan melalui oligarki seperti yang dilakukan Jokowi. Katanya Refli Harun mau membentuk partai, kapan mau dideklarasikan, apa nama partainya Bang? Nanti dulu ya. Kalau memang dari sisi finansial ada yang mau mewakafkan hidupnya ya. Kalau enggak ya nanti omon-omon aja, kita lihat ya. Tanah air Indonesia Raya kita dijual guys ya. Jam live RH kedepannya jam berapa saja Bang? Enggak ada ya. Saya ingin menikmati live ini ya semau-maunya saya aja. Karena salah satu kenikmatannya adalah ya kita tidak usah diikat dan tidak usah terikat. Toh nanti kan bisa di-re-upload lagi ya. Kemudian sekarang sudah dikuasai, rencana ini sudah dari 10 tahun yang lalu. Bosku sudah mengatakan pada aku. Ya ada yang banyak yang percaya ya. Yang tidak percaya itu aneh menurut saya ya. Indonesia harus bersatu, mereka lebih beruang. Begitulah akibat pilih pemimpin yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak jelas latar belakang pendidikannya. Bukan begitu. Apa ya, tinggal nunggu waktu aja Indonesia bisa diambil Cina. Untung aja Mulyono nggak jadi 3 periode. Jadi apa Indonesia kalau Mulyono 3 periode? Bersyukur negara Indonesia dilindungi Allah. Is it? Masih berpikir bahwa kita dilindungi Allah? Saya belum melihat kebijakan yang firm dari pemerintahan Prabowo untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Tapi mudah-mudahan tidak bisa frontal, tetapi paling tidak dijaga. Ya. Jadi mereka-mereka yang dari tenaga kerja asing harus tunduk pada hukum regulasi Indonesia. Jadi mereka boleh bawa uang, tetapi kekayaan kita punya sesungguhnya. Toh kalaupun tidak China kita bisa undang investor lain. Cuman masalahnya adalah banyak pengkhianat dalam negeri yang menjadi centeng, menjadi cukong, menikmati itu semua, menerima upeti terutama kepala-kepala daerah, ya, bos-bos di daerah, tambang itu banyak menerima upeti. Termasuk juga aparat-aparat baik sipil maupun militer. Itu yang menjadi permasalahan kita ya. Banyak pengkhianat, banyak orang yang ingin cuan. Bukan cuan untuk bertahan hidup, cuan untuk bernyaman-nyaman dan foya-foya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan peringatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.